Balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya mana? Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede, kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Ogil Harjo dalam program Apa Kata Pak Gem untuk edisi kali ini. Ya, di depan kita sudah melihat tayangan video yang sedang viral belakangan ini, yaitu berisi rekaman suara dari eh, diduga, saya lebih suka menyebut diduga, yaitu arwah Vina, remaja putri yang meninggal di Cirebon kurang lebih 8 tahun yang lalu, tahun 2016. Dan belakangan beredar pengakuan dari seorang temannya yang bernama Linda. Dia kerasukan atau kesurupan, artinya dia merasa bahwa arwah dari Vina itu masuk ke dalam tubuhnya dan membuat beberapa pengakuan yang menghebohkan, mengejutkan. Bahkan dari pengakuan inilah polisi membuat penyidikan dan juga dari pengakuan inilah akhirnya menjadi inspirasi sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Tapi saya lebih suka menyebut diduga suara Vina. Apakah betul itu adalah suara dari arwah yang bersangkutan? Well, saya tidak berani memastikan, apalagi saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa sembarangan menyebut bahwa ini adalah suara dari arwah yang merasuk pada seseorang. Tapi kita akan melihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan mengenai fenomena ini dengan melihat beberapa fakta yang ada di baliknya atau melatar belakangi peristiwa ini. Ya, saya memberi judul poin ini yaitu benarkah arwah Vina berbicara? Kata benarkah saya tuliskan kecil karena apa? Eh, Banyak orang meyakinkan bahwa arwah Vina yang berbicara, tapi saya tambahkan benarkah supaya kita tidak mudah terbawa oleh arus, anak-anak Tuhan tidak imannya tidak goyah dan kemudian meyakini, ya benar, arwah itu masih bisa berbicara, mengungkapkan kebenaran dan sebagainya. Kita lihat fenomena yang ada, kemudian belakangan akan kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Eh, Kita melihat beberapa fakta, tapi saya tidak masuk terlalu dalam karena sudah banyak yang membahas, yang mengungkap, bahkan sudah masuk di area penyelidikan dan penyidikan dari pihak yang berwajib. Jadi saya mengungkapkan fakta-fakta yang umum diketahui saja eh, secara luas, yang sudah diketahui secara luas, secara umum. Itu hal-hal yang ke dalam seperti pelaku dan sebagainya, nah, itu bukan bagian pembahasan kami. Fakta pertama terjadi penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan pada seorang remaja putri bernama Vina. Nama lengkapnya saya kurang jelas, tapi panggilannya Vina, usianya 16 tahun. Vina berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada 27 Agustus 2016, kurang lebih pukul 22 atau pukul 10 malam. Nah, ini adalah foto dari Vina, gadis remaja ya malam itu dia keluar bersama pacarnya. Dan pacarnya juga menjadi korban penganiayaan. Kabarnya pacarnya bernama Eki dianiaya sambil melihat pacarnya ini yaitu Vina diperkosa dan dia tidak berdaya untuk menolong. Pada akhirnya keduanya pun harus meninggal dalam kondisi yang tragis. Fakta kedua, Vina dan Eki, yaitu pacarnya, dianiaya, lalu dibunuh oleh sekumpulan geng motor.
Mereka yang berdua ini adalah korban dari geng motor yang saling bermusuhan. Menurut berita yang beredar bahwa Vina ini memakai jaket yang bertuliskan atribut salah satu geng motor yang menjadi musuh dari para pelaku ini. Jadi karena para pelaku ini kan mereka dari salah satu kubu geng motor, melihat Vina memakai jaket bertuliskan nama geng motor yang menjadi musuh mereka. Jadi mereka pun diincar, Vina dan pacarnya dikejar oleh pelaku ini yang fotonya ada di tayangan ini, di PowerPoint ini, dan mereka pun akhirnya dihajar, dianiaya tanpa alasan yang jelas. Nah, ini adalah gambar dari pelaku yang diduga pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Ada 7 ya, kabarnya ada 11 pelaku, tapi masih buron 3 orang. Sementara arwahnya sendiri berkata bahwa ada 12 orang. Entah mana yang benar, mana yang salah. Fakta berikutnya, uh, jadi di sini. Ya, fakta ketiga, ini adalah gambar kakaknya almarhum Vina. Dia menunjukkan wajah adiknya melalui HP. Jadi 3 hari setelah kematian Vina, seorang teman Vina yaitu Linda mengaku kerasukan arwah Vina. Di sela kerasukan itu, jadi kerasukannya selama beberapa hari, keluar berbagai pengakuan yang menghebohkan. Kemudian pihak keluarga Linda inisiatif memanggil kakaknya Vina. Dan kakak Vina itu akhirnya merekam suara yang keluar dari mulut Linda yang diyakini adalah suara dari Vina yang sudah meninggal itu. Saya tetap menggunakan kata diduga itu adalah suara. Nah, kakaknya meyakini bahwa itu adalah suara dari adiknya yang sudah meninggal. Dan semua percakapan dari atau semua pengakuan dari Vina itu keluar dalam uh, mulut Linda yang sebagai perantara, kemudian direkam oleh kakaknya ini. Ya, sementara apa dan bagaimana rekaman tersebut tentu semua kita sudah bisa mengikuti di berbagai lini media sosial secara utuh. Saya hanya menampilkan di depan saja karena durasi juga tidak mungkin saya tampilkan keseluruhan. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kejanggalan seputar arwah Vina yang berbicara. Apa kejanggalannya? Yang pertama, arwah Vina seperti mengungkapkan kebenaran. Apa yang diungkap? Dia tahu bahwa belum semua pelaku tertangkap. Kemudian dia tahu bahwa salah satu pelaku anaknya polisi. Dan juga di suara itu berkata bahwa otak pembunuhan kabur ke Jakarta. Jadi seakan-akan ada kesan bahwa arwah Vina ini sudah melampaui batas jarak dan waktu. Jadi bisa mengetahui segala sesuatunya yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi dari pernyataan arwah Vina yang berbicara melalui lidah, kita mendapatkan kesan bahwa arwahnya ini sudah melampaui batas jarak dan waktu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mengapa? Karena dia tahu belum semua pelaku tertangkap. Memang sebagian tertangkap, tapi ada yang belum tertangkap. Kemudian mengaku juga bahwa salah satu pelaku itu anaknya polisi. Kemudian juga tahu bahwa otak pembunuhannya kabur ke Jakarta. Padahal tidak ada yang tahu di mana mereka-mereka. Tapi kenapa dia bisa mengungkap kebenaran ini? Dia bisa mengungkapkan semua. Namun anehnya, saya mendengar di poin-poin berikutnya, di bagian berikutnya, ketika beberapa pertanyaan diajukan oleh kakaknya Vina seputar penganiayaan yang dialami, dia menjawab tidak tahu. Mengapa? Karena matanya ditutupi, jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Aneh sekali bagi saya. Kenapa di satu bagian, di menit-menit tertentu, dia berkata tahu bahwa A, B, C, D.
Wah, ini belum semua pelaku tertangkap. Pelaku kabur ke Jakarta. Salah satu pelaku itu anaknya pejabat atau polisi dan sebagainya. Tapi ketika ditanyakan hal yang lain, kamu dilindes pakai motornya siapa? Dia berkata tidak tahu karena matanya tertutup. Iya, kalau dia dalam kondisi sebagai manusia saat itu memang matanya tertutup. Tapi ketika dia sudah menjadi arwah, tentu sesuatu yang metafisik atau supranatural bisa terjadi kalau memang benar arwah Vina yang berbicara. Tuh, jadi itu kejanggalan seputar arwah Vina yang berbicara yang saya tangkap karena di 1 menit dia berkata A, tapi di titik yang lain seakan-akan tidak jelas segala sesuatu. Kenapa kok tidak jelas dari awal sekalian aja bahwa tidak tahu pelaku kabur kemana yang sebagai otak pembunuhan tersebut atau tidak tahu pelaku apakah tertangkap semua atau belum, ragu-ragu dan sebagainya. Nah, sekalian aja dilakukan dari awal. Tidak tahu dari awal. Jadi kan kita berharap ketika dia mengaku berarti kan sesuatu yang secara supranatural atau metafisik itu menjadi hal yang mengungkap kebenaran, tapi ternyata tidak juga. Kemudian poin berikutnya, Linda sang perantara. Lalu mengapa harus arwah tersebut mengungkapkan keterangan pada Linda? Nah ini yang menjadi pertanyaan saya juga. Sementara Linda sendiri mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina. Kemungkinannya, ini dugaan saya, Linda itu mengetahui peristiwa tersebut, lalu menceritakan seolah-olah dia kerasukan arwah Vina. Cerita itu tentu bisa jadi ada benarnya, diperkosa dan sebagainya, karena dia tahu cerita itu dari teman-temannya yang jadi pelaku kejahatan tersebut. Tapi ada juga cerita itu untuk menutupi sesuatu, entah bagaimana, entah siapa, mungkin untuk menutupi sesuatu, pelaku yang sedang melarikan diri dan sebagainya. Keterangan arwah Vina yang tidak valid atau membingungkan, sebenarnya meragukan bahwa benar-benar Linda kerasukan arwah. Saya tidak yakin Linda ini kerasukan arwah. Bisa saja dia bermain drama atau dia menutup segala sesuatu seakan-akan dia sedang kerasukan, padahal tidak. Oke, mari kita lihat dalam keterangan atau kebenaran firman Tuhan. Yang pertama bahwa manusia dilarang berhubungan dengan arwah. Ada banyak ayat yang mendukung, tapi saya pakai salah satu ayat dalam Imamat 20 ayat 6. Firman Tuhan itu melarang untuk kita berkomunikasi dengan orang mati, sekalipun melalui perantara. Firman Tuhan berkata, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsa. Ini firman Tuhan yang berkata kalau orang bertanya kepada arwah, cari informasi, cari keterangan, bahkan berusaha mengungkap kebenaran, dia jadi musuhnya Tuhan. Jadi siapapun yang berhubungan dengan arwah dalam bentuk apapun, hal ini mendugakan hati. Hati-hati, jangan sembarangan mempercayai. Dan oh ya ini bisa jadikan sumber valid. No, no. Kalau begitu nanti akan mudah sekali iman kita dipermainkan. Orang berkata A, B, C, D, dan E, lalu kita percaya. Kemudian poin berikutnya, ingat bahwa dunia atau alamnya sudah berbeda. Firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 5 berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Di sini saya sampaikan bahwa hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup sudah terpisah jauh. Tidak ada lagi hubungan apapun. Semua hanya kenangan yang tidak bisa berulang lagi. Kalaupun kadang ada seseorang masih merasakan kesan tertentu dengan pihak yang sudah meninggal, biasanya karena memang ada kontak batin. Namun hal tersebut bukan berarti pembenaran bahwa masih bisa berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Contohnya ketika mungkin salah satu anggota keluarga kita meninggal belum lama. Kadang-kadang kita masih bisa merasakan kesan kehadirannya, kesan saja. Uh,
dalam waktu 1-2 hari atau ya mungkin paling lama seminggu dan sebagainya. Tapi ya setelah itu semuanya tinggal kenangan. Tapi bukan berarti bahwa pembenaran kita bisa berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Tidak. Kita hanya merasakan kesan saja. Mungkin satu kali kita duduk, kemudian di ruang tamu, tapi di ruang tamu itu biasanya orang yang sudah meninggal itu biasanya duduk juga di dekat situ. Dan kita merasakan kesan bahwa, oh, seakan-akan dia ada di situ, padahal tidak ada. Ya, hanya kesan seperti itu saja. Ketika papa saya meninggal, saya pun sempat mengalami kesan tersebut. Saya sempat mimpi beberapa kali bertemu beliau. Tapi ya sudah, itu hanya sekedar kenangan saja. Bukan sesuatu hal pembenaran bahwa orang yang meninggal dengan orang hidup masih bisa berhubungan. Oke, well, itu yang bisa saya sampaikan mengenai arwah Vina yang diduga berbicara menceritakan situasi yang dia. Bagian kita tetap percaya pada kebenaran, jangan percaya pada situasi-situasi yang bertentangan dengan kebenaran. Oke, demikian pesan dari saya dalam program Apa Kata Pak Gem edisi kali ini. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikuti Tuhan Yesus sampai garis akhir. Salam dari saya, Pendeta Oki Harjo dari Mitspa Ministry. Tuhan Yesus memberkati.